Selamat sore teman-teman, saya Cipto dari Bintaro, Tangerang Selatan. Hari ini saya mau berbagi pengalaman terkait dengan hobi saya yang baru ini. Bisa dibilang ini hobi yang susah-susah gampang sih. Pengalaman saya mulai di hobi ini sekitar bulan Maret tahun lalu ya. Jadi kebetulan pas pertama kali adanya Corona terus lockdown, jadi saya banyak di rumah gitu. Hobi rafting. Jadi sebelumnya saya main di aquascape, air tawar. Cuma udah ngerasa bosan aja karena biotanya itu aja, terus ngeliatin tanaman-tanaman biasa gitu. Jadi saya coba hobi yang baru, dan kebetulan ada teman saya dari Bandung yang nginfoin bahwa ini ada hobi yang menarik. Saya udah 3 kali punya tank, punya akuarium. Jadi yang pertama itu ukuran 80 x 50 x 50, jadi 200 liter. Itu pertama kali saya setup di Maret 2020. Saya cycling tepat 1 bulan. Jadi akuarium ini saya beli dari orang Bekasi di bulan November. Ya mulai di November sampai sekarang sekitar 5 bulanan. Ukurannya 100 x 50 x 50, jadi 250 liter untuk main tanknya. Untuk sumnya kalau nggak salah 116 liter. Lampu saya ini pakai Nupsich K7 Pro 2. Ini sebenarnya lampu yang termasuk baru ya, pendatang baru, cuma peminatnya lumayan banyak karena dari sisi harga ini udah lumayan murah. Ini udah bisa dipakai untuk main SPS katanya. Peralatan lain itu ada chiller. Chiller saya pakai Resun CL280. Ini masih cukup lah untuk ukuran tank saya karena kapasitas maksimalnya 300 liter. Ada lagi wavemaker. Karena saya memutuskan untuk main SPS, jadi wavemaker saya pasang 2. Yang pertama itu dari Skims SS9. Satu laginya Eco Slim 10. Jadi kombinasi yang satu power, yang satu spreading. Jadi yang Eco ini lebih ke jangkauan arusnya. Kalau yang Skims itu tenaga dorongannya itu lebih kencang. Sum filter saya ukuran 85 panjangnya. Ada 2 chamber aja. Sebenarnya 2 yang besarnya, tapi ada mini chambernya. Air turun dari main tank itu jatuh ke mini chamber, itu hanya untuk pemasangan filter shock. Jadi saya pakai filter shock biar kotoran itu tersaring duluan. Di dalam mini chamber itu ada rumah bakteri. Rumah bakterinya pakai Matrix, ada pakai Maxpack, terus ada beberapa yang lain sih, yang kecil-kecil juga, Bioring atau apa saya lupa. Terus masuk dari mini chamber itu masuk ke chamber besar pertama. Di situ isinya semuanya filter mekanik ya. Ada skimmer kapasitas 900 liter, pakai yang Bubble Magus Curve 7. Ada sulfur denitrator untuk menyerap nitrat. Dan satu lagi ada Roapos reaktor. Jadi untuk maintain postpadnya saya pasangin itu. Itu chamber besar pertama. Pindah ke chamber besar kedua, itu isinya full rumah bakteri, ditambah dengan Chaeto. Dari situ udah masuk ke mini chamber ke berikutnya yang isinya cuma ada return pump aja. Udah balik ke main tank.
Untuk makanan koral saya pakai Reefroids dengan campuran Red Sea AB+. Terus untuk ikan sebenarnya saya nggak ada merek tertentu ya, saya kebetulan punya kayak hikari yang pelet yang kecilnya, atau kadang saya pakai yang dari Magna untuk pencegahan WS. Itu aja sih. Jadi kadang juga kasih nori gitu. Oke, perbedaannya sebenarnya saya setahun terakhir ini mainnya lebih dominan LPS ya, karena kata orang LPS itu emang lebih mudah dipelihara gitu. Dan faktanya memang demikian yang saya alami gitu. Untuk LPS kayak intensitas cahaya kayak gitu nggak terlalu tinggi, terus flow juga yang low ke mid gitu, jadi nggak terlalu kenceng. Untuk perawatannya ya selama kita bisa maintain nutrien, maksudnya nutriennya nggak terlalu tinggi, koral itu mau mekar, itu aja sih. Itu LPS. Kalau SPS hampir sama, cuma kebutuhan cahayanya lebih tinggi, ditambah Big Tree yang harus stabil ya. Jadi nggak swing kayak gitu, karena SPS itu agak sensitif di Big Tree-nya. Terus nutrien juga harus lebih rendah daripada LPS. Nggak perlu sampai 0 banget gitu, tapi serendah mungkin mendekati 0 gitu. Karena yang saya baca sebenarnya SPS kayak nitrat kayak itu sampai 10 ppm itu masih bisa hidup gitu, cuma agak kurang bagus aja gitu perkembangannya. Jadi untuk sekarang nutrien saya di angka 2 ppm untuk nitratnya, fosfatnya 0,03. Jadi alhamdulillah udah ke-maintain gitu untuk nutriennya. Kalau Big Tree saya pakai Autodose komponen 123+ dari Aquaforest untuk sekarang. Bermain SPS ya, aduh sebenarnya saya sendiri SPS ini baru kurang lebih 1 atau 1,5 bulanan nyoba, cuma untuk risetnya udah cukup lama sih. Buat pemula kayak saya, yang pertama itu tolong diperhatikan equipnya dulu ya, karena yang namanya kita melihara makhluk hidup kan kita ada tanggung jawab agar makhluk hidup itu nggak mati gitu, maksudnya, dan hidupnya nyaman gitu di akuarium kita. Jadi equipnya terlebih dahulu harus memadai, ditambah kesabaran kita, apalagi yang kita startnya dari awal langsung mau main SPS ya, tolonglah cyclingnya diperbaiki gitu, tolong sabar dulu lah, biar airnya bagus dulu baru kita masukin biota gitu, apalagi SPS. Cara maintain nitrat dan fosfat dari setahun terakhir sebenarnya banyak percobaan, maksudnya karena waktu pertama kan main LPS, jadi saya tergantung sama biofilter aja, jadi banyakin rumah bakteri seperti itu, karena memang filter terbaik itu emang biofilter ya, karena nggak ada efek sampingnya gitu. Koloni bakteri nitrifikasinya udah bagus ya, nitrat sama fosfat itu akan ada di level yang pas untuk akuarium kita. Nah, cuma untuk sekarang karena saya main SPS, saya khawatir biofilter ini kurang memadai, jadi saya tambahkan kayak reaktor seperti itu, tambah Chaeto juga untuk support aja gitu, biar pada saat biofilternya belum siap, ada penopang dari filter yang lain gitu. Oke, sepengalaman saya waktu main LPS, itu water change itu saya paling lama 2 minggu sekali, dan tanpa dosing Big Tree, karena pada saat main LPS sebenarnya kebutuhan Big Tree nggak terlalu banyak diperlukan. Tapi untuk sekarang karena udah ada SPS-nya, saya mengurangi intensitas water change, tapi saya ganti dengan dosing tadi. Jadi Big Tree-nya saya dose pakai komponen 123+. Waduh, ini semuanya pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang nggak bisa dilupain. Paling menarik sebenarnya semasa cycling. Karena di awal itu yang dari tadinya kita nggak tahu apa-apa tentang akuarium air laut, pada saat cycling itu muncul organisme-organisme yang sama sekali kita nggak tahu awalnya. Jadi menariknya di situ. Kayak yang pertama kali dulu saya agak panik, tiba-tiba di kaca ada bintik putih gerak-gerak banyak banget. Saya sempat tanya ke grup Facebook, itu apaan? Kata orang-orang itu copepods, itu aman karena itu menandakan cyclingnya berjalan gitu, kayak gitu. Terus ada organisme lain kayak contohnya kayak hama di live rock kayak gitu, itu hal-hal yang menarik buat saya. Walaupun
katanya itu bahaya, tapi ya karena saya baru tahu, jadi itu jadi pengalaman yang menarik sih. Oke, karena saya udah ada pengalaman walaupun cuma setahun, saya mau pesan untuk river baru. Yang pertama kali harus dimiliki seorang calon river adalah kesabaran. Karena main air laut itu beda dengan aquascape. Sabar dalam proses cyclingnya, sabar dalam mengisi biota. Jadi nggak sekaligus cycling selesai, biota langsung diisi penuh, itu nggak. Itu bakal kaget karena nanti bakal ada waste yang dihasilkan oleh koral atau ikan yang berlebih, dan pada saat biofilter belum siap itu pertumbuhan lumut nanti gila-gilaan. Sama tentunya izin dari istri ya. Kan itu hal yang umum. Nah, tapi banyak yang bilang mendingan minta maaf daripada minta izin. Itu aja sharing kita hari ini tentang hobi baru saya ini. Nanti jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan tank saya ini, bisa follow ke IG saya di noob_river. Bisa, saya biasanya update setiap hari kalau kebetulan lagi ada waktu luang sih. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih yang udah mantengin channel ini. Salam River Indonesia. Itu tadi sedikit ngobrol-ngobrol gue dengan Om Sucipto. Kalau teman-teman ada yang mau tanya seputar Reef Tank-nya, bisa follow aja Instagramnya langsung yang udah gue tulis di kolom description juga. Sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat and have reefing guys. Cheers!